atas 3 rumah. Katakan, saya akan menghaki 3 rumah saya. 2 rumah di dunia dan 1 rumah di sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya perlu menjelaskan bahwa seringkali kita mempunyai pikiran, biarpun aku tidak punya rumah di sini, asal aku punya rumah di sorga. Itu bagus sekali. Ya, itu menghibur saudara, itu menghibur saya. Tetapi di dunia, saudara sebenarnya mempunyai 2 rumah. Berapa rumah? 2 rumah, saudara. Nanti kita akan lihat. 2 rumah inilah yang harus kita benahi. 2 rumah inilah yang harus kita nikmati dan kita harus berada di dalamnya. Supaya apa? Supaya rumah yang ketiga, katakan, supaya rumah saya yang ketiga, yaitu di sorga, menjadi hak saya. Ya, jadi saya dan saudara harus perhatikan 2 rumah yang ada di dunia ini. Yang saat ini Anda dan saya berada, beraktivitas, dan kita boleh mengalami pekerjaan Allah yang luar biasa. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Mari kita akan membukanya. Injil Matius pasal yang ke-17, para kekasih. Di sini kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang satu kisah Yesus dimuliakan di atas gunung, ya saudara. Dan gunung ini ada gunung yang kecil, Tabor. Nah, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara, ini memberitahu tentang kisahnya. Kenapa dan apa yang terjadi di sana. Sehingga ayat-ayat ini, 8 ayat ini saya angkat menjadi tema kita di dalam pelajaran pada pagi ini. Ya saudara, perhatikan ayat 1. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendiri saja. Saudara, jadi 4 orang ini, Yesus dengan 3 muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Ya saudara, kemudian ayat 2, Yesus berubah rupa. Dia berubah rupa. Saudara. Menjadi apa? Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, ayat yang ketiga, maka tampaklah Musa di sebelah kanannya dan Elia di sebelah kirinya. Saudara, dan mereka bertiga bercakap-cakap. 3 murid ini mereka sangat surprise karena mereka belum pernah melihat Musa dan Elia. 2 nabi, 2 hamba Tuhan yang amat dahsyat. Saudara. Dan mereka merasa kecil sekali dibanding dengan 2 orang yang berbicara dengan guru mereka Yesus. Dan mereka juga kagum, ternyata guru kita Yesus bisa mendatangkan nabi-nabi yang sudah mati. Mendatangkan dan kita melihat dengan jelas. Mereka bertiga bercakap-cakap. Saudara. Ya saudara. Dan teristimewa wajah Yesus berubah dengan terangnya matahari yang luar biasa menyorot. Saudara-saudara. Nah, sampai di sini kita tahu mereka bertiga penuh dengan kekaguman. Ya, mereka sangat surprising dan mereka sangat merasa terkejut. Kok bisa ya? Guru kita dahsyat, luar biasa. Dan mereka merasakan suasananya sungguh menyenangkan, membahagiakan. Sangat nyaman sekali. Ya, saudara. Sehingga ayat yang keempat, Petrus membuat satu usul kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Ya, harusnya ada 3 rumah. 3 rumah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara. Nah, di sini karena euforia, karena saking senangnya hati dari Simon Petrus, sampai dia mengeluarkan usul. Apa usulnya? Yaitu dia mau membangunkan rumah.
Saudara, orang yang euforia, saudara, sudah tidak pakai pikiran yang normal, pikiran yang masuk akal. Saudara, kalau Yesus seketika di puncak gunung membuat 3 rumah bisa. Tapi kalau Petrus tidak akan mungkin bisa. Yohanes tidak akan bisa. Yakobus tidak akan bisa. Mereka bertiga berkumpul bersepakat membangun gotong royong tidak akan bisa. Karena tidak ada material untuk membangun rumah di sana. Saudara, sebetulnya Petrus tahu. Tetapi karena euforia, saya katakan pada waktu yang lalu, euforia orang Kristen, saudara, ini bisa membuat Allah Bapa di sorga tidak suka. Kita harus mempunyai sukacita ilahi. Kita harus mempunyai semangat yang berkobar. Kita harus mempunyai sesuatu tindakan-tindakan iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Amin. Tetapi katakan tetapi, saya tidak boleh hanya sekedar euforia. Saya harus konstan. Saya harus ajak, tetap, maju, dan kuat. Itulah kehendak Bapa. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, sebab saya tuliskan di sini, Allah tak suka euforia rohani. Rohani loh saudara. Itu Bapa tidak suka. Saudara, yang Bapa suka adalah saudara tidak euforia. Tapi saudara adalah orang yang begitu mantap dan yang tidak bisa goncang oleh apapun. Saudara. Dan inilah yang menjadi kehendak Bapa. Itu sebab tidak heran ketika Simon Petrus memberikan usul tersebut, ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, 1, 2, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Amin. Para kekasih, saya tadi sudah tunjukkan bahwa Bapa tidak suka euforia. Ya saudara, karena euforia membuang akal sehat. Euforia membuang hal-hal rohani. Sehingga hanya muncul hal-hal duniawi dan egoisme. Saudara, punya pikiranlah mungkin barangkali Petrus, aku nanti di rumahnya Yesus. Dan nanti biar Yohanes dan Yakobus terserah di rumahnya 2 nabi itu. Saudara. Nah, itu yang Tuhan tidak suka, saudara. Pengikutan kita harus konstan. Itu sebab di dalam ayat yang kelima, terdengarlah suara satu awan turun mendekati mereka. Ya saudara, dan dari dalam awan ini terdengarlah suara tersebut. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara. Jadi di sini kita tahu bahwa usul dari seorang yang hanya dipenuhi dengan semangat yang berkobar-kobar, tetapi tidak konstan. Itu namanya euforia. Apa yang menjadi usulnya, apa yang menjadi kata-katanya adalah tidak berkenan kepada Allah. Saudara, itu sebab saya ingin menekankan, tidak ada waktu barangkali untuk kita merevisi, untuk kita merehabilitasi dan meralat jalan kita yang salah bila kita tidak mendengar firman. Ketika saya mendengar firman, ketika saudara mendengar firman, itu saat Tuhan mengkoreksi kita. Kita dikoreksi, kita diralat. Saudara, kita dikalibrasi kembali. Kata kalibrasi berarti ditera, dijadikan kembali. Kalau timbangan saudara tidak bagus, apalagi timbangan emas ya, timbangan logam atau barang berharga, maka itu harus sering dikalibrasi. Itu harus sering ditera kembali oleh badan meteorologi yang bertugas untuk mentera semua timbangan. Nah, harus ditera, harus dikalibrasi kembali supaya tepat. Saudara, senapan-senapan serbu, senapan mesin dari tentara, polisi, saudara,
harus sering-sering dikalibrasi supaya tembakannya itu akan tepat sasaran. Supaya ujung laras dengan teropong di mata itu harus lurus. Tidak boleh 0,0 berapa derajat, tidak boleh. Itu namanya dikalibrasi. Harus diluruskan sehingga tembakan bisa tepat sasaran. Para kekasih, seringkali saya dan saudara tidak mempunyai kerinduan dan penyerahan untuk diralat, untuk dikoreksi. Saudara, coba bayangkan kalau mata kita lensanya kurang bagus, ya saudara, maka dokter ahli mata, seorang optician, dia akan mengoreksi lensa mata kita. Ya saudara, dengan operasi, barangkali dengan mengganti lensa buatan, saudara, dengan menembak dengan laser supaya kembali terjadi sudut pandang yang lurus. Saudara. Nah, semua membutuhkan correction. Kalau saya dan saudara dikoreksi kembali dari semua pikiran kita yang penuh dengan euforia, ya, saudara, pikiran kita yang terlalu melonjak-lonjak. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Korintus, janganlah kamu mempunyai pikiran yang melampaui batas. Saudara, janganlah kamu mempunyai pikiran yang melampaui yang sudah ditentukan Allah bagi kamu. Para kekasih, itu tidak berarti bahwa saudara tidak boleh bercita-cita. Tidak berarti bahwa saya dan saudara tidak boleh menginginkan sesuatu yang besar. Sudah pasti itu diajar oleh Alkitab dan kita boleh katakan saya boleh. Yang saya tidak boleh melonjak-lonjak melampaui kehendak Allah. Saya harus dikoreksi. Saudara, ini penting supaya apa? Kalau tidak penting, Allah Bapa di sorga tidak akan mengeluarkan suaranya dalam sebuah awan yang turun di antara mereka dan berbicara demikian, bersabda demikian. Tidak. Tapi karena sangat penting, Bapa terpaksa mengeluarkan firman-Nya. Supaya apa? Supaya Petrus dan kita semuanya belajar mendengarkan firman Tuhan Yesus saja. Katakan firman Tuhan Yesus saja. Itu kehendak Allah Bapa. Amin. Mari ulangi. Saya harus mendengar firman Tuhan Yesus saja. Karena itulah kehendak Allah Bapa. Bila saya mentaatinya, saya akan save dan saya akan berjaya. Apapun di depan saya, Bapa akan meluruskan, membuat saya menanjak dan tidak merosot, membuat saya menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Haleluya. Saudara, konon kata orang, kalau kamu bisa berjuang, kamu akan mencapai. Saudara, sebenarnya ini hanyalah satu adagio. Adagio adalah sesuatu semboyan yang tidak pasti. Tetapi itu sudah di blow up, itu sudah dikobarkan. Semacam itu. Kalau kamu mau usaha keras, kamu pasti akan berhasil. Saya bilang tidak. Saya sudah cukup tua dan saya tahu bahwa orang-orang ingin mencoba untuk membuktikan adagio tersebut. Benar apa enggak? Ya, mereka akan kecewa karena mereka tidak berhasil. Siapa yang akan berhasil? Adalah orang yang Allah Bapa sendiri mengangkatnya. Allah Bapa sendiri yang membuka jalan. Orang yang bisa dipegang. Baik perkataannya, tindakannya, cara berpikirnya, kesetiaannya bisa dipegang. Saudara, orang inilah yang akan ditetapkan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk mewarisi rumah yang ketiga di sorga saja. Tapi orang inilah yang di dunia, di mana dia berkarya, di mana dia bersosialisasi, di mana dia menjalani dan meniti sejarah hidupnya, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Itu sebab
dengan tema ini Anda berhak atas 3 rumah, saudara, maka saudara dan saya harus menyiapkan hati dan pikiran kita. Katakan hati dan pikiran saya. Yuk tangannya ya. Hati dan pikiran saya. Maka seluruh tubuh saya akan terarah secara benar sesuai firman. Dengan demikian saya mewarisi 2 rumah di dunia dengan sangat menyenangkan. Dan terakhir saya mewarisi rumah ketiga di sorga dalam nama Yesus. Amin. Saudara ya. The first house, this is your body, my body. This is our first house. Our first tent. Kemah kita yang pertama. The second one is the congregation, the church. If we commune all together and we serve God and worship Him, this is our second house that God will pour out His blessing upon us, each one of us that attend the meeting in the church of God. And the third one is your house, your home, far away after you die. And you can enter it and you will have your house, your eternally. For with God, nothing is impossible to provide one house, one mansion. The Bible stated it, not a house, not a home, but a mansion. Sebuah mansion adalah sebuah istana, saudara. Hanya orang kaya yang bisa memiliki mansion di Hollywood, atau di New York, atau di Washington. Itu adalah mansion-mansion termahal di dunia, saudara. Hanya orang yang sangat kaya mempunyai mansion, saudara. Di Indonesia mereka juga beberapa membangun mansion yang semacam istana, yang sangat mewah, saudara. Tapi banyak orang kemudian tidak jadi membangun atau menjualnya. Karena terlalu disorot di sini. Mereka membangun mansion di luar negeri. Saudara, itu mansion. Yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara, rumah ketiga kita bukan rumah. Oh ya, saya asal masuk surga, nanti rumah tipe 32 tidak apa-apa. Ya, rumah paling kecil itu tipe berapa? 21. Asal masuk surga tipe 21. Tidak apa-apa Tuhan. Ya, tidak. Katakan tidak. Tuhan memberi kepada saya mansion. Istana. Amin. Sebab saudara dan saya harus tahu. Wah, saya jadi ngiri ini sama Ibu Gembala ini ya. Dia sudah masuk di mansionnya di sorga. Jalannya emas. Jalannya apa? Ya, emas. Di sini Mas Roy, di sana sorga. Emas beneran. Saudara, saya beritahu kepada saudara, kita memiliki rumah ketiga setelah, katakan setelah saya beres rumah pertama dan rumah kedua. Di dunia ini, ketika saya hidup, supaya ketika saya mati, rumah mansion yang ketiga, saya warisi kekal. Amin. Saudara ya, puji nama Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, inilah 3 rumah, bukan tenda ya, bukan kemah, tapi rumah. Rumah yang pertama, saudara. Dan sebelum kita melihat rumah, maka ada 3 unsur juga di dalam satu pribadi kita. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Katakan tubuh, jiwa, dan roh. Itulah saya. Saya terdiri dari 3 keadaan. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, saya dan saudara harus memperhatikan hal ini. Rumah jasmani di dunia ini
Yaitu si anak Tuhan ini, badan kita ini. Ya, tolong saya minta semua jangan ada yang tidak. Ya, semua menjiwit dagingnya. Ya, mencubit. Ya. Ayo, masih ada yang belum. Ada yang mencubit kursi, tidak boleh mencubit. Ya. Katakan, ini rumah saya yang pertama. Yang bisa merasakan kesakitan. Ya, ini yang pertama. Tubuh kita, tubuh jasmani kita, saudara, si anak Tuhan ini. Yang kedua, para kekasih, katakan rumah ibadah. Gereja Tuhan. Tubuh Kristus. Tubuh saya harus bergabung dengan anak-anak Tuhan yang lain di dalam satu persekutuan menjadi gereja. Itulah rumah saya yang kedua. Amin. Jadi betapa pentingnya seseorang datang berbakti kepada Tuhan. Kalau dia beribadah kepada Tuhan, dia, saudara, memasukkan tubuh pribadi dia ke dalam persekutuan rumah Allah. Saudara, dan ini luar biasa. Karena Tuhan akan menaungi dan Tuhan akan menghidupi domba-dombanya. Di rumah, saudara satu pribadi. Di gereja, saudara seekor domba dari Tuhan. Dan jangan lupa, ini bukan satu penghinaan kepada saudara. Karena Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita, juga disebut sebagai anak domba. Amin. Jadi dia juga anak domba. Itu sebab bagaimana satu pribadi bisa dihidupi dan digembalakan. Kalau dia masuk dalam rumah Allah, rumah ibadah. Saudara, dia menjadi domba dari Tuhan. Tuhan menjadi gembalanya. Saudara, kalau saudara membuka dan membaca Mazmur 23, Daud menuliskan tentang gembala yang baik. Wah, itu luar biasa. Orang yang tidak punya pengalaman menjadi gembala tidak bisa nulis Mazmur 23. Tapi karena dia bertahun-tahun sebagai anak muda yang tersisihkan, anak muda yang dikesampingkan bahkan oleh orang tuanya sekalipun. Saudara, bukan cuma masyarakat dan kakak-kakaknya, saudara, tetapi oleh orang tuanya. Menyedihkan, itu Daud. Itu sebab dia menekuni pekerjaannya. Dan Alkitab mengatakan pekerjaan gembala adalah pekerjaan paling hina. Paling apa? Paling hina, itu pekerjaan gembala. Dia menekuninya. Dia menghayatinya. Dia menjiwainya. Sehingga dia tahu semua aspek penggembalaan, baik secara teknis pelaksanaan setiap hari. Saudara, dia tahu semuanya. Kata gembala dalam bahasa Greka adalah poimnia. Itu menyangkut beberapa aspek. Saya mau bicara sedikit. Kita tidak tahu gembala di Indonesia bagaimana dan di tempat lain, tapi kemungkinan mirip. Tetapi dalam bahasa Greka, gembala itu mempunyai beberapa aspek. Aspek pertama, dia akan menjaga kandang. Dan dia tidur melintang. Tidak ada pintu. Saya pernah menayangkan ya saudara, bagaimana kandang-kandang tradisional di Israel, di Palestina. Yaitu hanya ada tumpukan batu setinggi 2 meter kira-kira atau 175 cm. Berbentuk letter U. Ya, begini. Di sini tidak ada tembok. Nah, inilah pintunya. Saudara, inilah pintunya, lebar sudah pasti. Gembala semalaman dia tidur melintang. Untuk dia menjaga domba-dombanya. Sebentar dia melihat keluar, aman, tenang, tidak ada suara yang mencurigakan dari gesekan daun dan rumput dan pohon. Dia tahu aman, tidak ada hewan yang akan memangsa domba-dombanya. Dan dia tidur sejenak.
Sebentar dia melihat ke dalam, dia melihat semua masih pada tidur semuanya. Ya. Pagi dia bangun, kemudian dia mulai menggiring domba-dombanya. Tapi sebelum berangkat, dia akan memberi perintah kepada domba-domba. Menurut saudara, domba-domba ngerti opo ora? Ngerti apa tidak? Ngerti. Karena mereka sudah bersama dengan dengan gembala ini dan sangat paham suara gembalanya. Kalau seumpamanya orang lain mengganti, mereka semua akan mengembek terusan, ketakutan dan curiga. Saudara yang kekasih, dan dia mulai mengatakan pada domba-domba, domba, ayo mulai keluar. Ya, dan mereka mulai berdiri dan mereka mulai berjalan keluar. Satu demi satu. Kalau kita gimana? Ngerombol. Ya. Mau lebih di depan. Ya, domba tidak. Dia tahu diajarin dan dia bisa diajarin. 1, 2, dihitung sama gembalaan dia. 1, 2, 3. Dia menghitung berapa domba yang keluar. Saudara, setelah itu yang sudah dihitung diam. Nunggu di depan. Karena dia tahu gembalanya sedang menghitung. Nah, setelah selesai, maka sore hari dia mulai memberikan komando lagi. Domba-domba kumpul. Semua kumpul. Ada beberapa yang nakal keluar. Ya. Dan dia berkata, hei Roy, masuk lagi. Yosef, masuk. Ya. Dia kasih nama semua domba, semua masuk. Kemudian, sekarang kita pulang ke kandang. Ayo jalan, ikuti saya. Ya. Dan sampai di pintu kandang, stop. Ayo mulai masuk. Yosef masuk dulu. 1, 2, 3, 4. Dia hitung semua. Sampai dia tahu bahwa tidak ada yang hilang. Satu saat ketika dia menghitung dari 100 domba, loh kok cuma 99? Dia coba hitung lagi di dalam, benar cuma 99. Saudara, maka dia pergi membawa obor dan dia mencari seekor domba yang tersesat tersebut. Dan dia menemukannya terperosok. Dan dia membawa dan memikulnya di atas pundaknya dan dibawa kembali ke dalam kandang dan diobatinya. Itu adalah tugas gembala pada zaman dulu. Saudara, perhatikan kalau Yesus menjadi gembala saudara, dari pagi hari saudara bangun, dia sudah mulai memimpin saudara. Semalaman kemarin dia menjaga saudara. Dialah pintunya. Itu sebab dia berkata, akulah pintu bagi domba-dombaku. Kenapa? Karena tidak ada pintu. Mana pintunya kandangmu? Ya aku ini pintunya. Kata Tuhan Yesus. Aku iki korine. Aku ini pintunya. Mau apa? Dia sendiri menyediakan dirinya. Dia tidur melintang. Saudara. Dan dia menyediakan dirinya. Gak ada pintu yang lain. Kalau ada pintu yang lain, pasti pencuri. Yang akan mencuri, memukul, membinasakan, mematikan. Tetapi aku datang, supaya domba-dombaku menerima hidup yang berkelimpahan di dalam aku. Akulah pintunya.